Sepanjang tahun 2025, volume impor biji nikel Indonesia mencapai 15 juta ton. Dari total impor tersebut, 97% impor biji nikel dari Filipina. Ya, sepanjang tahun 2025, volume impor biji nikel Indonesia mencapai 15 juta ton. Kementerian SDM menegaskan, kebijakan impor biji nikel tidak perlu dikhawatirkan karena untuk mendukung industri dalam negeri. Sepanjang tahun 2025, volume impor biji nikel Indonesia mencapai 15 juta ton. Dari total impor tersebut, 97% impor biji nikel dari Filipina. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM Tiwirnarno menegaskan, kebijakan impor biji nikel tidak perlu dikhawatirkan. Pasalnya impor biji nikel untuk mendukung industri dalam negeri, sehingga akan memberikan multiple efek baik dari sisi investasi, penyerapan tenaga kerja maupun penerimaan negara. Nggak tahu kan kita punya cadangan banyak, Pak. Enggak, tujuannya untuk industrialisasi kan industrinya di Indonesia ya. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat negara-negara lain, misalnya dulu si Prancis import ore dari Indonesia, terus kemudian kita ban, dia protes ya. Kan ya industrinya asal di negara itu saya rasa. Jadi multiple efeknya kita dapat. Tapi untuk di tahun ini berapa sih Pak impor dari Filipina kalau dari 2025? Sekitar 15. Naik dari tahun lalu Pak berarti? Naik nggak begitu gede. Sepanjang tahun 2026 ini, Kementerian SDM bakal memangkas jumlah produksi nikel sesuai dengan kapasitas produksi smelter yang berada di kisaran 250 hingga 260 juta ton per tahun. Dari Jakarta, di Firmansyah, Tim Liputan ID Action. Pemirsa, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sukses mencatatkan kenaikan laba bersih menjadi 180 miliar rupiah di sepanjang tahun 2025. Meski pendapatan inti perusahaan melandai, performa bottom line terselamatkan oleh dana kompensasi ganti rugi pembebasan lahan proyek jalan tol. Emiten pengelola kawasan wisata Ancol PJAA melaporkan penurunan pendapatan sebesar 11% menjadi 1,1 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Penurunan ini berdampak langsung pada laba kotor perseroan yang ikut tergerus 23% menjadi 512 miliar rupiah. Pelemahan kinerja operasional ini dipicu oleh penurunan jumlah kunjungan di beberapa unit rekreasi utama akibat ketatnya kompetisi di wilayah Jabodetabek. Di tengah tekanan operasional, Jaya Ancol mendapatkan suntikan dana segar dari penghasilan lainnya sebesar 225 miliar rupiah. Pos pendapatan ini mayoritas berasal dari kompensasi ganti rugi proyek pembangunan Jalan Tol Harbor Road 2 sebesar 176 miliar rupiah. Lahan seluas 7.000 meter persegi milik perseroan terkena dampak pengembangan tol sesuai dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta yang pembayaran tunainya telah terrealisasi di awal Januari 2026. Berkat pendapatan one-off tersebut, Jaya Ancol berhasil membukukan laba bersih sebesar 180 miliar rupiah atau naik tipis dibandingkan tahun 2024. Realisasi ini jauh melampaui proyeksi awal manajemen yang hanya menargetkan laba sebesar 101 miliar rupiah. Meski demikian, perseroan tetap mewaspadai peningkatan beban operasional tetap dan biaya pemeliharaan wahana yang terus membengkak seiring bertambahnya usia aset di kawasan wisata tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Matahari Putra Prima Tbk mencatat kenaikan penjualan dan laba kotor sepanjang 2025 di tengah upaya transformasi dan rebranding hypermart. Meski laba operasional menurun dan rugi bersih meningkat, perseroan menilai fundamental bisnis terus mengalami perbaikan berkelanjutan. PT Matahari Putra Prima Tbk atau emiten berkode saham MPPA mencatat kenaikan penjualan dan laba kotor sepanjang tahun 2025 di tengah upaya transformasi dan rebranding hypermart. Sepanjang tahun 2025, MPPA membukukan penjualan bersih 7,25 triliun rupiah atau naik 1,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba kotor juga meningkat 2,8% menjadi 1,27 triliun rupiah, didorong perbaikan bauran penjualan dan relevansi produk. Di sisi lain, laba operasional turun 23% menjadi 26,1 miliar rupiah akibat hilangnya pendapatan lain-lain pada tahun 2024. Perseroan mencatat rugi bersih 152 miliar rupiah, terutama dipengaruhi beban non-operasional seperti penghapusan pajak tangguhan dan kerugian aktuaria. Pada Agustus 2025, Hypermart melakukan rebranding dengan identitas visual baru yang diterapkan pada 4 gerai awal.
Manajemen menyatakan respon positif terhadap rebranding turut memperkuat keterlibatan pelanggan dan relevansi merek. Kedepan, MPPA akan mempercepat strategi berorientasi pelanggan dengan menjaga ketersediaan produk segar dan harga terjangkau. Perusahaan juga memperkuat rantai pasok, keterlibatan digital, serta melakukan ekspansi selektif untuk menciptakan nilai jangka panjang. Tim Liputan IDXNO. Presiden Prabowo Subianto tiba di Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat menyusul rencana menghadiri rapat perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace of Washington. Kunjungan ini menandai rangkaian agenda strategis Prabowo selama di Amerika Serikat dimulai yang fokus pada kerjasama ekonomi dan perdagangan bilateral. Selain menghadiri BOP, Prabowo juga dijadwalkan menandatangani Agreement of Reciprocal Trade, di mana kesepakatan tarif resiprokal yang akan didapat Indonesia adalah 19%, yang menjadi salah satu instrumen penting dalam diplomasi ekonomi dan kebijakan perdagangan Indonesia-Amerika Serikat agar saling menguntungkan dan meminimalkan hambatan tarif maupun non-tarif. Ya, dari informasi emiten kita bergeser ke indeks harga saham gabungan pemirsa pada perdagangan usai libur panjang Imlek, di mana sejak pembukaan perdagangan di sesi pertama IHSG bergerak menghijau dan masih melanjutkan penguatan ke level 8.285 atau menguat 0,89%. Pergerakan yang cukup positif usai IHSG pada perdagangan Jumat lalu ditutup di zona merah. Adapun sepanjang pekan lalu IHSG mencatatkan kenaikan 3% dengan net sale mencapai 6 triliun rupiah. Penguatan indeks harga saham gabungan tentunya ditopang oleh sejumlah saham. Pemirsa, kita coba cermati lebih lanjut saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers. Di antaranya ada PTRO yang juga masih konsisten membukukan penguatan sejak pembukaan perdagangan, naik 2,35% ke level Rp7.625. Dewa naik 4,03% ke level Rp645. Inet naik 10,94% ke level Rp426. Dan juga saham Bull naik 12,22% ke level Rp505 per saham. Sementara itu dari sisi top losers, saham TINS terkoreksi 1,98% ke level Rp3.970. BRMS turun 1,85% ke Rp1.060. DSSA terkoreksi 3,58% ke Rp90.950 dan Aman Mineral turun 2,65% ke Rp7.350. Sementara itu dari sisi sektoral, sektor transportasi dan logistik memimpin penguatan dengan kenaikan 3,17%, konsumsi non-primer menguat 2,55%, energi naik 1,79%, begitu pula dengan sektor kesehatan yang harus terkoreksi 0,24%.